Halo peserta sertifikasi CSR Circle K, selamat datang pada pembelajaran Tidiness. Baik, ini adalah trisila kedua dari FTF yang termasuk dasar pemikiran untuk melayani customer. Tidiness itu sendiri memiliki pengertian penempatan yang teratur, rapi, dan tertata secara sistematis. Intinya tidiness ini bicara mengenai bersih-bersih toko. Bagaimana cara kita mengatur toko untuk menjadi lebih bersih dan lebih rapi serta teratur. Ada beberapa alat-alat yang diperlukan dalam proses pembersihan. Jadi nanti Anda di toko melakukan proses pembersihan di beberapa area elemen tidiness yang nanti akan saya jelaskan. Pertama, Anda harus mengerti dulu alat-alat yang digunakan sesuai dengan fungsinya. Di sini ada alat pembersih kaca dan peralatan, ada spoons yang biasa Anda gunakan saat mencuci piring mungkin di rumah, lalu ada kanebo ya atau lap, terus juga ada sprayer, dan ada wiper. Ini biasanya digunakan untuk bersih-bersih kaca, ya. Lalu untuk pembersih toilet, itu kita sediakan di toko itu ada ember, ada sikat lantai, dan sikat kloset. Nah, di sini Anda diharuskan untuk berani membersihkan area toilet. Jadi jangan merasa jijik untuk membersihkan area toilet. Karena sebenarnya toko dinilai baik atau tidak, dinilai bersih atau tidak, itu aspek pertama yang harus dilihat sebenarnya dari toilet. Kalau toiletnya bersih, maka bisa dipastikan area yang lain juga bersih. Ya, makanya tolong dipastikan toiletnya tetap bersih. Lalu selanjutnya adalah alat-alat pembersih lantai. Ada sapu lidi, sapu ijuk, pengki, terus ada set pel lantai. Untuk pel lantai juga disediakan di toko. Nah, ini bahan-bahan pembersihnya ada cairan pembersih lantai, pembersih kaca, dan pembersih kloset. Beda-beda ya, jadi jangan sampai tertukar. Di sini ada tulisannya floor clean, itu untuk pembersih lantai. Kalau glass clean, itu pembersih kaca gitu. Di sini juga ada fixal, itu untuk pembersih kloset gitu ya. Nah, di ini adalah beberapa atau 8 area tidiness. Yang pertama adalah storefront atau halaman toko, terus store entrance, teras dan sitting area, check out counter atau COC yang kita bisa sebut counter kasir, food service counter atau counter food service, lalu ada juga sales floor, ruang pajangan, toilet room, toilet, employee room, ruang karyawan, dan storage room, yaitu gudang. Kita bahas satu persatu. Storefront yang pertama, yaitu halaman toko. Bagian muka toko merupakan elemen terpenting dari toko yang mencerminkan citra toko secara keseluruhan. Jadi ini wajib banget Anda bersihkan setiap hari. Tujuannya supaya apa? Supaya ketika ada customer yang datang ke Circle K, dia dari depan aja sudah merasa yakin bahwa ini adalah toko Circle K gitu. Karena brand Circle K itu terkenal dengan brand internasional, terkenal dengan kebersihannya, kerapiannya, terus juga CSR yang ganteng sama yang cantik gitu. Jadi jangan sampai harapan customer datang ke toko Circle K itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya store entrance, teras dan sitting area. Nah, ini salah satu pemikat istilahnya untuk customer kita di toko yaitu sitting area. Jadi customer-customer kita itu kebanyakan yang belanja di Circle K itu juga ada tujuannya. Jadi selain beli produk, mereka juga pengen nongkrong gitu. Mereka juga difasilitasi dengan WiFi, makanya jangan sampai sitting areanya terlihat kotor, harus sering dibersihin. Selanjutnya COC atau counter kasir. Jadi di sini lumayan customer akan berdiri lama di sini. Di sana juga terdapat banyak barang promosi. Jadi di-suggest aja ke customer-nya ketika customer sedang berada di area COC gitu. Lalu ada food service counter, di sini isinya barang-barang food service, ada froster, ada coffee vending machine, microwave dan lain-lain gitu. Nah, ini juga dipastikan tetap bersih, jangan sampai terdapat noda-noda yang bisa mengganggu kenyamanan customer. Lalu yang kelima, sales floor. Ini ruang pajangan. Nah, ini adalah ruang di mana sales kebanyakan terjadi gitu. Jadi di ruang pajangan ini areanya tuh yang paling luas. Kalau di toko itu ada di tengah-tengah. Nah, yang banyak gondola,
Yang banyak pajangan ini adalah masuk dalam kategori sales floor. Pastikan gondolanya dibersihkan. Lalu juga produk-produknya juga dibersihkan, jangan sampai banyak yang berdebu gitu ya. Selanjutnya toilet room, toilet. Setiap toko memiliki toilet, ada mungkin beberapa toko yang tidak memiliki toilet, ya misalnya kayak di bandara itu mungkin tidak ada toiletnya. Nah, pastikan juga kebersihan toiletnya juga dijaga, jangan sampai pelanggan kecewa dengan kebersihan toiletnya. Selanjutnya employee room atau ruang karyawan. Ada beberapa toko yang di lantai 2 atau lantai 3-nya itu terdapat ruang karyawan atau ruang meeting district. Nah, itu diperhatikan barang-barang milik karyawannya jangan sampai ada yang hilang. Lalu bersihkan juga jika ingin dipakai untuk meeting gitu ya. Selanjutnya storage room atau gudang. Ini tempat untuk menyimpan barang-barang raw material atau barang-barang refillan untuk di pajangan gitu ya. Jadi pastikan jangan sampai kotor, jangan sampai pajangannya juga berantakan. Di gudang juga harus dirawat gudangnya. Jangan sampai barang-barang yang tidak berguna itu masih ada di area gudang, baiknya dikeluarkan. Itulah pembahasan mengenai tidiness. Selanjutnya Anda akan mengerjakan kuis berkaitan dengan tidiness. Setelah Anda mengerjakan kuis tidiness, Anda akan masuk dalam pembelajaran freshness. Selamat belajar!